Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat tepat dalam menanggulangi kekerasan sejak sekolah, karena sila ini mengandung nilai keadilan dan kemanusiaan yang mengajarkan penghargaan terhadap hak dan martabat setiap individu. Sila kedua ini menuntut sikap moral yang adil dan beradab dalam memperlakukan sesama, mencegah kekerasan dan menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain. Dengan menanamkan nilai ini sejak sekolah, tercipta lingkungan yang damai, hormat, dan saling menghargai di antara siswa sehingga kekerasan dapat diminimalisir atau dicegah sejak dini. Masalah kekerasan di sekolah, khususnya pada tingkat sekolah dasar, masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kekerasan dapat berupa bullying, perundungan, kekerasan fisik maupun verbal, yang tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, juga dapat berujung bagi perkembangan psikologis, mental, dan sosial siswa. Anak yang mengalami kekerasan juga dapat mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, juga menurunnya motivasi belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, mengurangi dan menanggulangi kasus kekerasan di lingkungan sekolah dasar, untuk membentuk sikap positif seperti berempati, toleransi, dan saling menghargai. Di kalangan siswa, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang berikut ini adalah manfaat kegiatannya, yaitu membantu membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang lebih berempati, toleransi, dan saling menghargai, sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Makna kemanusiaan yang adil mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan suku agama, ras, gender, atau status sosial. Ini berarti setiap individu harus diperlakukan dengan setara dan berbagai harkat dan martabatnya. Makna kemanusiaan yang beradab mengajarkan kesadaran akan setiap dan perbuatan yang manusiawi kepada orang lain. Nilai ini mendorong sikap tegang rasa, saling mencintai, dan menjunjung tinggi atau kemanusiaan. Hasil kegiatannya, satu, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pentingnya menghormati hak sesama dan menolak kekerasan. Dua, terjadinya peningkatan kesadaran siswa untuk berperilaku empati, toleran, dan saling menghargai lingkungannya. Pancasila berperan penting dalam menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sikap untuk mengakui dan menghormati dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat martabat, menjunjung tinggi keadilan, toleransi, serta menolak kekerasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah melalui pengembangan sikap tegang rasa, saling mencintai, berani membela kebenaran, dan mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat sekolah. Kita mewawancarai salah satu guru sekaligus bidang kurikulum dengan Pak Ibad di SD Sudimara Barat Timur 5 pada tanggal 4 Oktober 2025 di jam 7-11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana peran pendidikan Pancasila, khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam membentuk sikap siswa untuk menanggulangi kekerasan sejak dini? Ya, menurut saya nih ya, dalam hal untuk menanggulangi kekerasan sejak dini, nilai Pancasila, kami di sekolah tentunya sebagai seorang pendidik ya pasti mengajarkan dan mendidik. Nah, terkait dengan hal itu,
dalam pembentukan karakter kami membentuk karakter siswa agar memiliki sikap saling menghormati, empati, dan juga anti terhadap kekerasan. Nah, yang dimaksud dengan menghormati tentu ya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya. Misalkan tentu kita tanamkan kepada mereka para siswa agar menghormati, yang pertama menghormati kepada guru, walaupun memang sepatutnya siswa itu atau yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Ya, kami para guru sebetulnya tidak ingin berlebihan dalam hal dihormati, cuman memang itu sudah menjadi kewajiban menghormati. Ya. Selain menghormati para guru juga kan menghormati tentunya mereka menghormati kedua orang tua. Kemudian yang memiliki rasa empati, misalkan ketika yang paling kecil ada ya, yang di lingkungan sekolah ada salah satu temannya yang tertimpa musibah, kemudian bagaimana mereka memiliki rasa empati terhadap temannya, merasakan ketika bagaimana si siswa tersebut terkena musibah, itu yang dimaksud dengan empati ya. Nah, ada kaitannya dengan empati dengan anti kekerasan. Si siswa tersebut ketika mereka ingin bertindak kekerasan tapi memiliki rasa empati, mereka sudah merasakan ketika saya jika melakukan kekerasan terhadap teman saya sudah tahu rasanya seperti ini. Maka di sekolah ya kami selalu istilahnya mengkampanyekan anti pembulian dan perundungan dengan adanya tim yang memang fokus menangani hal itu. Membentuk karakter siswa yang peduli, menghargai martabat sesama, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ini dilakukan dengan menanamkan empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap perbedaan, serta mengajarkan untuk tidak melakukan bullying ataupun kekerasan fisik dan psikologis, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai leluhur bangsa. Melalui pendidikan ini, sekolah dapat menerapkan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Terima kasih, sekian proyek dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan lele muter-muter.